di sanalah aku mulai tertarik KPI dan ternyata perfilman itu adanya di memang tujuan utamanya bukan untuk menang gitu kan. Karena emang buat berdakwah. Iya, gitu. Itu benar-benar sih, niat itu benar-benar harus sempurna biar kita dinilai di mata Allah juga. Oke. Bagi Ikhwan Mandala, mungkin ini ada tips dari aku di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu luruskan niat gitu ya. Yang kedua itu cari circle pertemanan yang benar-benar menjaga kita jauh dari maksiat gitu. Yang ketiga itu mungkin bagi kalian yang insecure karena gak punya device atau gak punya kamera atau apa, gak perlu khawatir. Yang pertama tuh wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva Alawiyah tentunya di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih tentunya dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang slogannya KPI berprestasi. Ya pastinya ini aku spill dikit ya. Tamu spesialnya ini yang pertama cantik banget. Masya Allah. Dan yang kedua tentunya berprestasi. Terus estetik banget nih kelihatannya. Siapa lagi kita tanpa berlama-lama mari kita ngobrol. Halo Kak Fira. Boleh dong kenalan dulu ke Ikhwan Mandala. Halo Ikhwan Mandala, kenalin nama aku Fira Nur Syakila Rahman. Aku mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Rumahnya di mana nih? Aku asli Tasikmalaya. Oke, Tasik. Di mananya? Di Mangkubumi. Oke. Berarti orang Sunda ya? Sunda asli. Sunda. Oke, di sini juga udah belajar Sunda mungkin ya. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana tuh? Dari anak keberapa kira-kira nih Fira nih? Anak pertama. Wah, kayaknya anak pertama nih kedengarannya kayak berat banget bebannya ya. Mengangkat harapan dari orang tua gitu kan. Harapan yang benar-benar tinggi banget gitu. Coba dong bisa dijelasin dari keluarga tuh ke Fira tuh gimana cara ngedidiknya sehingga menjadi Fira yang seperti ini yang kita lihat Masya Allah sekali. Oke. Bismillah. Mungkin ya aku sedikit ngenalin keluarga aku gimana. Jadi emang dari dulu keluarga aku tuh mungkin culture-nya agamis gitu ya. Ngajarin agamanya tuh benar-benar gimana ya, harus berpegang teguh lah gitu kepada aturan-aturan agama Islam. Nah, keluarga aku tuh cukup harmonis kan, alhamdulillahnya. Dan juga emang ada beberapa keluarga aku tuh yang emang labelnya tuh ustadz gitu. Emang kerjaannya tuh dakwah. Berarti udah terpandang mungkin ya di masyarakat kayak gitu. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Mungkin aku adik satu adik ya. Dan adik aku umurnya sekarang berarti berapa ya? Dia kelahiran 2014. Ya. Berarti masih kecil ya? Iya. Oh iya, gimana nih? Kayak orang tua tuh ada ngasih perbedaan nggak sih cara mengasuhnya ke kamu mungkin agak berbeda dan ke adik agak berbeda itu gimana sih? Perbedaan mungkin ada ya. Khususnya kan karena aku perempuan dan adik aku laki-laki gitu. Ngedidiknya tuh gimana ya? Mungkin karena emang kita usianya juga jauh, jadi dan juga kan perkembangan zaman nih ya. Iya, mungkin beda ya. Iya, kan aku Gen Z, mungkin adik aku. Kamu tahun berapa? Aku 2006. Iya, 2006. Nah, orang tua aku tuh lebih strict aku mungkin ya, karena aku perempuan. Iya, anak pertama juga karena di sini tuh orang tua tuh nggak ada namanya kelas belajar gitu. Orang tua cara mendidik anakku seperti apa, tapi mungkin ada parenting tertentu. Nah mungkin dulu tuh nggak terlalu merhatiin kayaknya ya, tapi sekarang udah banyak banget lah ya perkembangan gitu. Jadi udah anggun banget gitu kan sekarang ini sosok pribadi karakternya yang seperti ini. Oke. Fira, mungkin boleh dong dijelasin dulu pas
kecil atau mungkin pas SMP SMA gitu sampai sekarang tuh gimana sih prestasinya apa aja sih kira-kira, kan pasti udah pada penasaran nih Ikhwan Mandala, boleh dong. Oke. Di sini aku mau jelasin tentang prestasi aku mungkin ya. Nah, aku tuh dari dulu tuh emang anaknya gak aktif ya. Maksudnya kayak pemalu gitu. Mungkin awal mula aku upgrade diri mungkin ya di semenjak waktu aku SMA. Okay. Nah di SMA itu aku mulai ngenalin diri aku mungkin ya, kayak apa sih nyari jati diri. Betul. Potensi apa sih yang aku punya. Bener banget. Nah mungkin aku ngambilnya dari hobi aku ngedit gitu kan. Nah tapi karena waktu itu keterbatasan mungkin device gitu ya, karena aku gak punya kamera atau apalah gitu, jadi aku ngalihinnya ke akademik. Nah waktu itu aku waktu SMA aku ikut lomba kayak biologi yang kayak gitu dan alhamdulillahnya menang gitu. Alhamdulillah, berarti pinter nih banget nih. Enggak juga sih gitu. Dan juga sebenarnya bukan prestasi sih yang yang jadiin aku tuh ini loh potensi aku gitu. Di waktu itu ada kayak perlombaan juga, dan itu tuh perlombaannya tuh grup gitu. Nah salah satunya aku join juga di sana dan juara harapan mungkin ya di sana tuh ikut lomba videografi gitu nasional Jamnas kan waktu itu ada Jamnas. Pramuka juga? Bukan pramuka, Jamnas Persatuan Islam waktu itu. Iya benar-benar. Di sana mungkin aku mulai ternyata aku tuh sukanya tuh ke bidang non akademik gitu ya. Jadi mulai ketemu jati diri itu pas SMA, gara-gara ikut lomba itu. Oke, nah Ikhwan Mandala jangan lupa ya cari diri kamu tuh kayak gimana gitu sih, sukanya apa gitu kan. Nah mungkin dari sekarang nih kenapa sih mau masuk jurusan KPI gitu kan? Ada hubungannya gak sih sama skill gitu kan? Mungkin karena aku tahu KPI itu dari influencer, dari cutting KPI juga namanya Kang Fatio. Tahu aku itu tahu. Ya, aku tahu KPI dari itu kan. Terus karena ada penyiaran, nah di sana kan pasti ada kayak ada perfilman nih, di sana juga ada kan komunitasnya, ada pre-film. Iya, betul banget. Aku tertarik banget kan. Ada nih gitu potensi aku dikembangin di sana gitu di jurusan KPI. Nah, di sanalah aku mulai tertarik KPI dan ternyata perfilman itu adanya di semester akhir. Aku kayak ternyata nanti sabar dulu sabar dulu sekarang tuh. Oke, begini benar-benar dari ada sosoknya gitu kan, kayak kenapa milih KPI ada sosok influencer Al-Fatio gitu kan. Coba mungkin dari sosok berpengaruh itu ke kamunya jadi kayak gimana sih, jadi jago ngedit. Terus aku juga dengar konten kreator ya, di IG-nya tuh estetik semua. Coba aku mau tahu dong, itu tuh fokus utamanya tuh apa sih? Apa yang mau kamu sampaikan di konten-konten kamu tuh? Mungkin kalau aku pribadi ya dari dulu emang suka ngedit. Terus gimana nih caranya biar editan aku tuh gak cuman sebagai dinikmati orang lain gitu, tapi ada manfaatnya juga bagi dunia maupun akhiratnya gitu. Jadi aku maunya fokusnya tuh ke dakwahnya gitu. Nah aku bikin kayak quotes atau reels IG di mana isinya tuh tentang poin-poin Islami mungkin gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang didapat juga ya. Jadi bukan sekedar scroll yang gak jelas gitu kan. Ini bener banget nih, menarik banget. Soalnya udah pada main HP sekarang tuh semua hampir 70% orang Indonesia tuh udah pada punya HP ya. Makanya kamu memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Betul. Gimana sih caranya kamu, kan ini tentunya kuliah konten kreator kegiatan-kegiatan yang lain juga coba boleh dong di-spill kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain mungkin aku ikut organisasi di Masjid Salman ITB. Dan di sana juga aku ikut unit namanya tuh Karisma Keluarga Remaja Masjid Salman ITB. Di sana tuh fokus untuk membina remaja. Nah, aku tuh ikut di sana dan alhamdulillahnya mungkin ya aku
amanahi untuk menjadi kepala divisi syiar media gitu di sana. Nah kan di sana tuh ada apa ya? Pasti ngedit lah kayak gitu lah. Nah di sana tuh alhamdulillahnya bisa ngembangin potensi aku gitu. Jadi Vira ini bukan orang-orang yang salah jurusan ya, udah ini banget, suka banget gitu kan. Oke. Alhamdulillah ya, oke. Nah, mungkin dari sekian banyaknya prestasi, mungkin dari tadi kita udah kenal banget nih Vira, ada prestasi yang menarik selama menjadi mahasiswa di KPI. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kita kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bareng kita. Nah, tadi sempat kepotong mungkin ya. Prestasi apa sih sebenarnya yang sekarang mau kita kupas? Nah, ini denger-denger tuh lomba video kreatif, bener? Iya, betul. Juara berapa itu? Alhamdulillahnya juara 1. Alhamdulillah. Itu gimana sih? Siapa yang ngadain? Coba. Yang ngadainnya itu komunitas di satu Indonesia sebenarnya. Namanya tuh Salimah. Nah, Salimah itu fokusnya tuh emang buat muslimah gitu, muslimah yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu aku lagi scroll IG nih. Terus ada poster pendaftaran video kreatif. Nah, aku kan maksudnya gimana ya? Tertarik gitu ya, nyoba-nyoba gitu. Dan waktu itu karena lihat juga ya potensinya, maksudnya dakwah juga gitu. Nah, waktu itu posternya tuh emang judulnya Gebiar Ibu, Hari Ibu gitu. Dan kebetulan emang dilaksanainnya pas hari Ibu gitu. Nah, aku tuh ingin nyampein dakwah mungkin ya ke orang-orang, gimana caranya menyayang ibu gitu lah istilahnya. Nah, aku tertarik ikut. Alhamdulillahnya jadi itu. Alhamdulillah. Jadi memang tujuan utamanya bukan untuk menang gitu kan. Iya, karena emang buat berdakwah. Iya, gitu. itu benar-benar sih. Niat itu benar-benar harus sempurna biar kita dinilai di mata Allah juga. Oke. Masya Allah banget. Nah, kira-kira penilaiannya apa sih? Kayak kriteria-kriteria atau skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang editor gitu. Gimana sih? Mungkin Iwan Mandala pada penasaran. Oke. Mungkin bagi kalian yang insecure karena gak punya device atau gak punya kamera atau apa, gak perlu khawatir. Yang pertama tuh niatnya gitu ya. Karena pakai apapun tuh jadi tuh bisa gitu. Pakai HP contohnya. Mau kalian HP-nya iPhone, mau kalian HP-nya Android gitu kan. Kalau misalnya niat kalian udah kebentuk nih, kalian pasti akan usahain yang terbaik gitu. Nah, mungkin kalian bagi yang edit mau mulai ngedit gitu ya, mulai aja dulu gitu. Jangan karena kalian terhalang device atau kayak cemoohan orang atau gimana, itu mulai aja dulu gitu. Oke, berarti udah banyak banget nih karya-karyanya ya. Dan mungkin Iwan Mandala juga pengen gitu kan bisa ngedit gitu. Kamu ada tutor atau gimana sih? Mungkin belajarnya dari mana atau otodidak? Otodidak. Aku belajarnya otodidak. Ternyata ilmu tuh bisa didapat bahkan ketika kamu sendiri gitu kan. Oh, biasanya lihat di Reels tuh banyak kan tutor-tutor yang emang dikasih gitu ya. Terus juga di YouTube, ada juga di TikTok gitu kan. Sekarang udah gampang gitu lah nyari-nyari tutornya gitu. Oh iya, gimana sih cara kamu ngatur pola belajar kamu gitu supaya mungkin gak ketinggalan gitu kan? Coba mungkin dikasih tipsnya gitu. Mungkin pola belajar dari akademik ya. Oke. Kan tadi banyak non akademik udah kita bahas. Mungkin akademik itu tuh aku mandang itu sebagai kewajiban. Betul ya. Jadi kalau mau ninggalin itu kayak ada sesuatu yang mungkin ganjil gitu. Aku tuh sebagai muslimah gitu, yang harus selalu belajar gitu. Nah, di sana tuh aku
niatnya emang apa ya? Ya buat belajar gitu loh. Terus juga karena emang mikirnya tuh orang tua nih udah ngebiayain benar aku banget. mati-matian gitu, masa aku masih malas belajar nih. Nah mungkin pola yang aku gunakan itu tuh sebenarnya pasti teman-teman udah tahu SKS, sistem sebut semalam. Tapi itu tuh gak selalu efektif ya guys. Aku juga nge-planning gitu, mungkin dengan cara to-do list. Ya, nah di sana aku nyantumin apa yang akan aku lakuin dalam satu hari ini. Mungkin seperti kayak jam 8 nih baru mulai belajar gitu. Atau setelah subuh nih kita mulai belajar gitu. Nah, jadi Iwan Mandala jangan sampai kalian lupain belajar gitu. Walaupun sesibuk apapun kalian gitu kan. Tapi belajar itu adalah kewajiban, bahkan sampai meninggal pun tetap harus menuntut ilmu. Oke, Masya Allah. Nah mungkin udah banyak banget nih tips-tipsnya, gimana cara ngeraih prestasi, gimana caranya editor-editor dan sebagainya. Kita udah banyak banget dapat ilmu dari Kak Vira ini gitu. Nah mungkin sekarang kita tuh pengen tahu hakikat bulan Ramadan menurut Kak Vira. Jangan kemana-mana, tetap di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Oke. Oke, kembali lagi Iwan Mandala bersama saya Eva Alawiyah dan masih ada Kak Vira di sini. Nah, teman-teman mungkin dari tadi udah penasaran nih hakikat bulan Ramadan karena kita sekarang lagi Ramadan ya, tentunya jangan bocor ya biasanya. Semoga aman ya. Nah, mungkin bagi Kak Vira tuh arti Ramadan tuh apa sih sebenarnya? Oke, mungkin bagi aku Ramadan itu apa ya? Tempatnya kita meningkatkan diri, muhasabah diri. Apa sih yang udah kita lakuin di 1 tahun kita gitu dari Ramadan kemarin mungkin sampai Ramadan sekarang gitu. Apa tingkatan ibadah mungkin ya yang pertama. Yang kedua mungkin iman kita sejauh mana nih kita bertahan gitu dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan sekarang gitu. Oke, mungkin kita udah tahu apa sih momen yang paling dikangenin di bulan Ramadan ini. Terus sekarang kan lagi ngerantau ya dari Tasik ke Bandung jauh-jauh dan Ramadan harus pisah dengan orang tua. Itu gimana rasanya dan tadi gimana yang paling dikangen? Yang paling aku kangenin mungkin semuanya juga kangen ya dengan salah satu kegiatan. Iya harus kangen. Berburu takjil. Ya sih, berburu takjil. Apa sih takjil yang kamu suka itu apa? Mungkin pisang hijau. Es pisang hijau? Iya, es pisang hijau. Itu enak sih. Enak sih. Terus juga empek-empek mungkin ya. Terus juga gorengan gitu. Gorengan wajib ada ya. Menggiurkan banget kan waktu Ramadan tuh. Itu sih. Terus juga yang aku kangenin tuh masakan ibu. Ya. Itu nggak ada yang bisa ngalahin. Iya. Mama. Masakan ibu emang paling enak. Iya. Asli. Gak ada yang bisa gantiin sih. Nah mungkin sekarang kan aku lagi ngerantau dan gak bisa nyobain masakan ibu. Sok gimana nih perasaannya? Perasaannya sedih. Karena emang gimana ya, mungkin ini tuh Ramadan terakhir aku gitu. Kan gak ada yang tahu kan. Nah mungkin aku akan mengusahakan gitu. Kita harus mengusahakan yang terbaik di Ramadan kali ini. Oke. Nah itu tadi hakikat Ramadan dan apa yang dikangenin dari Kak Vira ini. Nah mungkin ada pesan mungkin untuk Iwan Mandala di rumah gitu di bulan Ramadan kayak ini harus seperti apa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa bulan Ramadan kita harus selalu berprestasi juga, harus selalu menggunakan waktu-waktunya dengan kegiatan yang positif, tentunya bermanfaat. Coba boleh dong pesannya? Bagi Iwan Mandala, mungkin ini bagi ada tips dari aku di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu luruskan niat gitu ya. Yang kedua itu cari circle pertemanan yang benar-benar ngejaga kita jauh dari maksiat gitu. Yang ketiga itu perkuat pertahanan diri gitu. Imannya perkuat lagi gitu. Itu sih 3 poin yang harus kalian pegang selama Ramadan.
Oke, bener banget tuh. Karena Ramadan tuh kita belum tentu kan nginjek lagi dan umur kita sampai ke Iya, Ramadan selanjutnya gitu betul. kan. Oke. Mungkin itu tadi beberapa tips, beberapa cara kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan bagaimana Ihwan Mandala nantinya bisa mengembangkannya sendiri gitu kan ya. Dengan potensi-potensi yang telah Ihwan Mandala miliki. Oke, mungkin kita tutup sampai di sini. Oke, closing statement dari aku, jangan takut gagal karena ketakutanmu terhadap kegagalan itulah yang membuatmu gagal. Jadi nekat dulu aja gitu kan kalau mau mulai sesuatu. Oke, terima kasih banyak atas Iya, waktunya Kak sama-sama, Vira. Teh Oke, Farah. sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Juga subscribe di YouTube Mandala TV. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.